Pernahkah kalian merasakan kesepian dalam rumah tangga, hingga akhirnya datang seseorang menawarkan cinta lebih dengan penuh perhatian yang menghiasi kesepian dalam rumah tangga? Kisah kali ini adalah seorang istri yang bernama Rina yang hidup dengan kemewahan harta, namun hatinya merasa sepi tanpa perhatian suami, hingga hidupnya dihiasi dengan perhatian supir pribadinya yang selalu ada di hidupnya. Rina hidup di dunia yang tidak semua orang bisa jangkau. Rumah megah di tepi kota, mobil-mobil mewah di garasi, dan segala kemewahan yang bisa dibeli dengan uang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa dia beli, kebahagiaan. Suaminya, Andri, seorang pengusaha sukses, jarang berada di rumah. Pekerjaannya yang mengharuskan dia bepergian keluar kota hampir setiap minggu membuat Rina merasa kesepian. Meskipun hidup dalam kenyamanan dan kemewahan, Rina sering merasakan kehampaan yang dalam. Dia ingin lebih dari sekadar kesenangan materi. Di pagi yang cerah, Rina sedang duduk di teras rumah besar mereka, menikmati secangkir teh sambil memandang taman yang luas. Andri lagi-lagi pergi untuk urusan bisnis, dan seperti biasa, Rina hanya tinggal sendirian. Lalu, sopir pribadinya, Sandi, datang menghampiri. Sandi sudah bekerja dengan keluarga Rina selama bertahun-tahun. Seorang pria berusia 35 tahun, dengan wajah tampan dan tubuh yang terawat. Sandi bukan hanya sopir, tetapi juga seseorang yang cukup sering berbicara dengannya. Rina mulai merasa ada ikatan yang tumbuh antara mereka. Sebuah ikatan yang pada awalnya terasa biasa saja, namun perlahan semakin mendalam. Hari ini, Tuan Andri pergi lagi? Tanya Sandi dengan nada yang lembut, sambil membuka pintu mobil untuk Rina. Ya, sepertinya dia akan sibuk selama beberapa hari ke depan, jawab Rina, menatap keluar jendela, tidak berusaha menyembunyikan kesedihannya. Sandi memperhatikan perubahan ekspresi Rina. Dia tahu betul bahwa meskipun Rina tampak bahagia dengan segala kemewahan di sekitarnya, hatinya terasa kosong. Rina yang begitu anggun dan sempurna dalam segala hal, ternyata juga merasakan apa yang dia rasakan, kesepian. Jangan khawatir, Nyonya, kata Sandi dengan nada yang menenangkan. Tuan Andri selalu kembali. Tapi jika ada yang bisa saya bantu, saya akan senang hati. Rina hanya tersenyum tipis, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya yang semakin sulit diungkapkan. Setiap kali Andri pergi, Sandi selalu ada di sana untuk mengisi kekosongan itu, meskipun dengan cara yang tidak selalu langsung. Kadang, hanya dengan berbicara sedikit, Rina merasa sedikit lebih baik. Namun, sesuatu mulai berubah. Percakapan mereka yang awalnya sederhana dan profesional mulai semakin sering terjadi. Rina merasa lebih nyaman berbicara dengan Sandi daripada suaminya yang sibuk. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tentang pekerjaan rumah tangga, atau tentang pengalaman pribadi yang terkadang membuat Rina merasa lebih dekat dengan Sandi daripada siapapun. Suaminya begitu sibuk dengan pekerjaan, bahkan tidak memberi perhatian lebih pada Rina. Namun, perhatian Sandi yang selama ini ia rasakan mulai menjadi sesuatu yang lebih. Pagi itu, Sandi menawarkan untuk mengantar Rina berkeliling kota. Tanpa alasan yang jelas, Rina setuju. Mereka berdua pergi, melintasi jalanan kota yang padat. Dalam keheningan di dalam mobil, kedekatan mereka mulai terasa semakin nyata. Sandi menatap Rina dengan pandangan yang berbeda, yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Begitu juga dengan Rina. Perasaan yang tidak seharusnya ada mulai tumbuh dalam hatinya. Keinginan itu datang begitu saja. Rina merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Sandi melihatnya. Tidak hanya sebagai sopir, tetapi sebagai pria. Dan meskipun dia tahu bahwa ini adalah perasaan yang salah, Rina tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang mulai menguasainya. Namun, Rina tahu betul bahwa jalan yang dia pilih bisa sangat berbahaya. Jika ia salah melangkah, hidupnya yang sempurna bisa hancur dalam sekejap. Tapi, di sisi lain, perasaan ini terasa begitu nyata, begitu kuat. Sandi, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, melihat Rina sekali lagi. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya.
tetapi tatapan mereka berbicara banyak. Hati Rina berdebar kencang, dan ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah momen itu. Apakah Rina akan terjerat lebih dalam godaan ini? Ataukah dia akan memilih untuk menahan perasaan dan tetap setia pada suaminya? Hanya waktu yang bisa menjawab, dan cerita ini baru saja dimulai. Rina merasa hidupnya berjalan dalam putaran waktu yang sama, hari demi hari. Suaminya, Andri, kembali sibuk dengan dunia bisnisnya yang tak pernah ada habisnya. Keberadaannya lebih sering hanya sebatas bayangan di rumah, yang datang dan pergi tanpa memberi perhatian lebih pada dirinya. Sementara itu, Sandi, sang sopir pribadi, mulai hadir lebih sering dalam kesehariannya. Semakin hari, Rina merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah tarikan tak kasat mata antara dirinya dan Sandi. Hari itu, seperti biasanya, Rina berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman, memandangi keluar. Andri sedang berada di ruang kerja, sibuk dengan telepon dan laptopnya. Rina menatapnya sebentar, namun tidak ada reaksi darinya. Dia berbalik, mengalihkan pandangan pada Sandi yang sedang memperbaiki mobil di luar rumah. "Sandi, apa kabar?" tanya Rina dengan suara lembut, meskipun tak sepenuhnya yakin mengapa ia merasa perlu berbicara. Sandi menoleh, tersenyum. "Baik, Nyonya. Hanya sedikit perbaikan di mobil Tuan Andri." Senyuman itu, senyuman yang sederhana, namun penuh arti, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hati Rina. Dalam setiap senyum Sandi, ada ketulusan yang tidak bisa dia temukan dalam kehidupan sehari-hari bersama Andri. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin mendalam. Rina mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan Sandi daripada dengan suaminya. Saat Andri pulang larut malam, Rina lebih memilih menghabiskan waktu bersama Sandi, berbincang ringan tentang apa saja. Kadang, mereka hanya berbicara tentang cuaca, kadang tentang kisah-kisah kecil di masa lalu. Tapi satu malam, setelah makan malam yang sunyi di meja makan besar, Andri pergi tidur lebih awal. Rina yang masih terjaga, merasa gelisah. Ada sebuah kekosongan yang ia tidak bisa penuhi. Di luar, lampu mobil Sandi menyala, mengisyaratkan bahwa pria itu sedang menunggu. Dengan hati yang berdebar, Rina keluar ke taman. Sandi sedang berdiri di dekat mobil, menatapnya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan lagi. Mata Sandi berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa keluar dari bibir mereka. Rina merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia berjalan mendekat, dan tanpa kata, mereka saling bertatapan. "Rina." Suara Sandi terdengar begitu dalam, penuh ketegangan. "Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa lagi menahan perasaanku." Rina terdiam, jantungnya berdegup kencang. Perasaan yang tadi hanya ada di dalam benaknya kini muncul ke permukaan. Di tengah kebisingan dunia mereka yang terpisah, ada kedekatan yang semakin kuat, semakin nyata. Semua rasa bersalah yang Rina coba pendam selama ini tak lagi bisa dibendung. Sandi mendekat, dan dengan hati yang berat, Rina tidak mundur. Sekali lagi, ia merasakan godaan itu, godaan yang datang begitu saja tanpa peringatan. Sandi, yang selama ini menjadi sosok yang penuh perhatian, kini menjadi sumber dari kebingungannya. "Ini salah, Sandi," ujar Rina dengan suara gemetar. "Tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi." "Rina, kamu tidak sendiri. Aku di sini," jawab Sandi, suara yang penuh keyakinan, hampir seperti sebuah janji. Rina menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang semakin mengguncang hatinya. Bagaimana bisa ia merasa tenang ketika di sisi lain suaminya tidak pernah ada? Bagaimana ia bisa menahan diri ketika perhatian yang ia dambakan datang dari seseorang yang jauh lebih dekat, lebih memahami dirinya? Namun, meskipun ada tarikan itu, Rina tahu langkah ini bisa menghancurkan semuanya. Apakah ia akan terus menahan perasaan ini atau malah membiarkannya menguasai? Pilihannya kini semakin sempit. Tapi malam itu, Rina tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi menghindari perasaannya. Sandi bukan lagi sekadar sopir pribadi. Dia lebih dari itu. Dan rasa kesepian yang terus menghantuinya hanya bisa diisi dengan satu hal, perhatian. Sandi mengulurkan tangannya, perlahan menggenggam tangan Rina. Dan dengan sekali tarik nafas, Rina tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rina akan memberi ruang bagi godaan ini?
Atau apakah ia akan menahan segala perasaan yang mulai memenuhi dirinya? Setiap detik yang berlalu seperti semakin mendekatkan mereka pada sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan setiap detiknya semakin membingungkan. Rina merasa terperangkap di antara dua dunia yang berbeda. Dunia yang satu, penuh dengan kemewahan, suami yang kaya, namun kosong. Dunia yang lain, di mana dia merasa hidup, merasa dihargai, meski itu datang dengan harga yang tinggi. Keputusan yang dihadapi Rina semakin berat. Sandi, sang sopir pribadi, semakin dekat dengan dirinya. Setiap tatapan mereka, setiap percakapan yang terjalin, semakin menunjukkan adanya hubungan yang tidak seharusnya ada. Rina tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah sebuah godaan yang bisa menghancurkan segalanya. Hubungan dengan suaminya, reputasinya, bahkan dirinya sendiri. Namun, rasa kesepian yang ia rasakan jauh lebih besar daripada ketakutannya akan akibat dari hubungan ini. Setiap malam, setelah Andri pergi tidur, Rina merasa sepi. Dan setiap kali itu, Sandi selalu ada. Mereka berbicara, tertawa bersama, berbagi cerita tentang masa lalu, tentang harapan, tentang kesepian yang mereka rasakan. Ada kenyamanan dalam kebersamaan mereka yang tidak bisa Rina temukan dengan suaminya. Pada suatu malam yang mencekam, ketika hujan deras turun mengguyur kota, Andri kembali dari perjalanan bisnisnya. Namun, kali ini Rina tidak merasa senang. Rasa cemas dan ketegangan yang telah lama ia rasakan, semakin membebani hatinya. Ia tahu, malam ini mungkin adalah malam yang akan mengubah semuanya. Sandi tiba tepat ketika Andri baru saja memasuki rumah. Ia menyapa Andri dengan sopan, seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di mata Sandi. Ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Rina, yang berdiri di dekat pintu, hanya bisa menatap mereka berdua, seakan merasa dunia sekitarnya mulai runtuh. "Rina, kamu baik-baik saja?" tanya Andri dengan nada yang tidak biasa, menyadari ada sesuatu yang aneh dengan sikap istrinya. Rina hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahan di dalam hatinya. "Tentu, aku hanya sedikit lelah." Namun, Andri tidak meyakini kata-katanya. Ia tahu, istrinya sedang berubah. Ada yang berbeda dari Rina, sesuatu yang tidak bisa ia tangkap. Tapi ia tidak menanyakannya lebih jauh. Andri memilih untuk melanjutkan rutinitas malamnya, berjalan menuju ruang kerja. Sementara itu, Sandi dan Rina saling bertatapan. Rina merasa ketegangan semakin memuncak. Tak ada lagi kata-kata yang bisa menghalangi apa yang sudah ada di antara mereka. Tanpa pikir panjang, Rina melangkah menuju ruang tamu, diikuti oleh Sandi yang berjalan di belakangnya, perlahan namun pasti. Mereka berdua masuk ke dalam ruang keluarga yang sepi. Hanya ada suara hujan yang terus mengalir. Rina menatap Sandi, dan dalam sekejap, dunia terasa berhenti. Semua keraguan, semua perasaan bersalah yang selama ini menghantui, seakan menghilang. "Sandi," kata Rina, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa lagi menghindar dari perasaan ini." Sandi mendekat, menatap Rina dengan penuh pengertian. Ia tahu, saat ini adalah titik puncak dari segala yang telah terjadi. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang ingin ia katakan. "Aku juga merasa hal yang sama, Rina. Aku tak bisa lagi menahan perasaan ini. Tapi, kita tahu apa yang bisa terjadi." Rina hanya menunduk. Ia tahu betul konsekuensi dari apa yang sedang mereka pertaruhkan. Jika mereka melangkah lebih jauh, segalanya akan berubah. Jika mereka tidak menahan diri, kehidupan yang telah dibangun akan runtuh dalam sekejap. "Apakah kita siap menghadapi ini?" tanya Rina dengan suara pelan, seolah mencoba mencari jalan keluar. "Rina," jawab Sandi dengan suara lembut, "tidak ada jalan keluar dari perasaan ini. Tapi kita harus memilih dengan bijak." Rina menatap Sandi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bingung. Antara rasa cinta yang tumbuh di antara mereka, dan rasa takut yang datang karena konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Pada akhirnya, Rina tahu, apapun yang ia pilih, semuanya takkan pernah sama lagi. Keputusan itu datang begitu saja, tanpa peringatan. Dengan sebuah langkah mantap, Rina mendekatkan wajahnya pada Sandi. Tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, mereka saling mendekat. Dalam satu detik yang penuh ketegangan itu, mereka saling memeluk,
Sebuah pelukan yang menandakan bahwa tak ada lagi jalan mundur. Namun, tepat saat mereka berada di ambang keputusan besar itu, suara pintu terbuka. Andri, yang sempat kembali ke ruang kerja, masuk ke ruang keluarga. Ia berdiri terdiam, menatap Rina dan Sandi yang masih terpeluk. Dunia mereka hancur dalam sekejap. Rina, yang terkejut, mundur sedikit. Sementara Sandi tampak bingung, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Andri berdiri di sana, dengan tatapan yang tajam, seperti bisa melihat semuanya. Apa yang terjadi di sini? Suara Andri terdengar berat, penuh amarah. Rina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah hubungan ini hancur begitu saja? Apakah Rina akan kehilangan segala yang ia miliki? Semua pilihan yang ada terasa seperti saling bertentangan. Hanya ada satu hal yang pasti. Hidup Rina, hidup mereka, tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini.